Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu semangat, maka suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Jokowi jadi ketum PSI pertama dalam sejarah, bapak gantikan anak. Ini kita lihat respon-respon netizen ya, ketika Jokowi menjadi sorotan akan maju menjadi ketum PSI. Komentar netizen tertuju pada unggahan judul berita, buka pendaftaran PSI berharap Jokowi maju jadi calon ketum. Akun @masdimnih merasa puas jika Jokowi benar-benar menjadi ketum PSI menggantikan Kaisang yang tak lain anak bungsunya. Mantap! Biar jadi yang pertama dalam sejarah perdinastian, bapak jadi ketum setelah anaknya. Biasanya kan ortu dulu baru anak. Akun @wiraningprang dan @aswil setuju Jokowi memimpin PSI karena dengan begitu satu keluarga kumpul. Setuju, satu keluarga kumpulin jadi satu aja dah. Nah gitu dong, akhirnya pada ngumpul semua dalam satu kandang. Akun Jonathan Petrus menganggap Jokowi cocok menjadi ketua Dewan Pembina PSI, sementara ketum tetap Kaisang. Wah ini serius ini. Akun @umar Rib N. Khatab tak yakin nasib PSI akan berubah meskipun kelak dipimpin Jokowi. Partai Gurem sampai kiamat tetap Gurem, bahkan mungkin akan lebih parah. Oh ini tampaknya negatif semua ya respon. Nah yang menarik adalah kita akan coba lihat respon dari Jokowi ya. Jokowi kalkulasi peluang jadi ketum PSI. Arya Bima PDIP bilang begini. Jadi sudah ada respon dari Jokowi, bahkan dari Bima Arya. Tapi tampaknya kalau dari Bima Arya nih responnya normatif lah ya. PDI menyalonkan siapa kan internal PDI, tidak dicampuri. PSI juga sama, barangkali gitu ya maksudnya. Punya independensi untuk memutuskan siapapun. Itu hak setiap organisasi. Ya ini normatif lah ya. Kita harapkan Kongres PSI menjadikan instrumen menguatnya demokrasi dan menguatnya berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional. Oke. Nah ini yang menarik nih, Jokowi kalkulasi. Sebelum Jokowi bicara mengenai peluang dirinya jadi ketum PSI, ia mengaku masih melakukan kalkulasi apabila nantinya mendaftar agar tidak kalah. Nah, jadi kalau mendaftar udah pasti menang, karena dia tidak akan mendaftar kalau kemungkinannya kalah. Bagus juga ya. Iya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah. Dilansir Detik Jateng 14 bulan 5 kemarin dong. Meski begitu Jokowi mengaku belum ikut pendaftaran. Menurutnya pemilihan ketum masih panjang, belum mendaftar sampai Juli. Seingat saya sampai masih Juni atau Juli. Padahal tadi sudah disebutkan oleh Waketum sekaligus Ketua Steering Komite 31 Mei. Ini harus ada yang ngasih tahu Pak Jokowi nih. Jangan sampai telat daftar. Ditanya peluangnya berhadapan langsung dengan putra bungsunya, Jokowi pede bahwa ia nanti akan mendaftar maka yang lain akan mundur. Wow. Di sebelah mana demokrasinya dong kalau begitu ya? Katanya one man one vote. Ya nggak tahu. Nah, kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Nah, jadi nggak usah one man one vote dong ya kalau segitu. Aklamasi saja itu, musyawarah untuk mufakat, konsensus, langsung terpilih. Kayaknya lebih cepat ya daripada one man one vote yang menghabiskan anggaran, waktu dan segala macam. Kalau memang Jokowi sudah merasa pasti akan terpilih kalau dia daftar. Aduh, partai salah input katanya. Yang input penuh dengan masalah. Wah, coba dong yang positif dong. Jangan yang negatif terus nih buat PSI biar berimbang gitu.
kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya itu terinspirasi dari Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Oke. Nah, sekarang kita simak dulu apa yang menjadi diskusi kita, terutama ya. Dan ya kita tahu lah ya, biasanya dalam politik Indonesia ini kita mengenal istilah klasik, anak mengikuti jejak bapaknya, ya, entah jadi gubernur, menteri, atau presiden gitu. Tapi kini PSI mempersembahkan sebuah inovasi politik luar biasa. Bapak ngikuti jejak anak, sebuah lompatan dinasti ke belakang, atau reserve dinasti kalau mau pakai istilah startup. Ya, inilah prestasi yang tampaknya hanya bisa dicapai oleh Presiden ke-7, mantan kepala negara yang tampaknya belum rela turun panggung. Jokowi kini dirayu untuk menjadi ketum PSI, menggantikan anak bungsunya Kaisang Pangarep. Ini bukan hanya satir kehidupan politik, ini sudah masuk level sitkom keluarga nasional. Kalau biasanya anak malu ikut organisasi yang pernah dipimpin ayahnya, ini justru ayah yang diiming-imingi masuk ke ormas, orpol, ya, yang anaknya ada di situ. Seolah negara ini kekurangan partai, kekurangan jabatan, kekurangan ide, hingga harus kembali ke jalur keluarga. Dan jangan lupa, PSI menyebut pemilihan ketua ini satu anggota satu suara, terinspirasi dari konsep partai super TBK-nya ala Jokowi. Ironisnya, partai yang menjual semangat anti dinasti, pluralisme, dan meritokrasi kini justru menjelma menjadi taman keluarga lengkap. Anak jadi ketum, bapak jadi mentor, besok siapa? Menantu jadi bendahara? Komentar netizen pun tentu menggelitik dan sekaligus menyentil. Ya, ada yang bilang PSI jadi kandang keluarga, prestasi dinasti terbalik. Bahkan ada yang bilang terang-terangan muak. Ini menyaratkan satu hal, publik belum amnesia. Rakyat masih tahu siapa yang sedang mencoba turun panggung tapi tetap berada di belakang layar. Dan bagi yang membela, jawab dulu satu pertanyaan ini. Jika partai butuh pemimpin berkualitas, kenapa? Kenapa yang dicari justru ayah dari ketua yang sekarang? Bukankah ini justru mengukuhkan PSI sedang cari pemimpin, tapi cari patron. Bukan partai massa, tapi partai keluarga. Jika Jokowi benar jadi ketua PSI, maka inilah momen sejarah yang patut dicatat. Untuk pertama kalinya di Republik ini, seorang ayah resmi menggantikan anaknya jadi ketum partai. Bukan karena anaknya wafat, tapi karena kekuasaan memang terlalu sayang untuk dilepaskan. Begitukah? Tapi masih dari PSI, kita juga akan coba melihat kabar yang lain. Kader PSI pengunggah foto ijazah Jokowi di laman X dipolisikan. Sandi ya. Ya, harusnya yang sejak awal diperiksa kan justru orang ini ya, sebelum yang lain-lain. Kader PSI Dian Sandi Utama yang mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April kemarin ya, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dian dipolisikan untuk tuduhan menyebarkan dokumen berupa ijazah milik seseorang tanpa izin pemilik. Dian dilaporkan oleh salah satu dosen dari Universitas Sumatera Utara berinisial YLH dalam laporan yang diterima Detik Bali. Dian Sandi dilaporkan melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang lucunya adalah YLH ini menurut sebagian kalangan ini masih Jokower gitu. Jadi mungkin ini masih bagian dari orkestrasi sandiwara ijazah Jokowi. Barangkali begitu ya. Benar, saya dilaporkan, tapi sejauh ini belum ada surat pemanggilan dari Bareskrim, kata mantan ketua PSI NTB ini. Ya, ini dilaporkan 24 April kemarin. Bukan pada ranah ijazah palsu, tapi pada kasus lain. Silakan saja, kami tidak berniat membuat kegaduhan di laman X kok.
Bisa jadi dia bukan sumber utama kegaduhan. Sumber utama kegaduhannya Jokowi. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena itu diawali ketika Pak Jokowi bicara bahwa IPK saya kurang dari 2. Padahal syarat dari Kemendikti dan seluruh kampus IPK-nya kurang dari 2, maka dia tidak bisa lulus. Kalau tidak bisa lulus ada ijazah, nah inilah yang kemudian membuat gaduh. Membuat gaduh jagat netizen hari ini.